Tuhan, Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Siang hari ini bersama kita dan tentunya berkumpul untuk bersekutu kepada Tuhan, memeriksa kebenaran firman Tuhan hari demi hari supaya kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan, dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kita semakin mengerti apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Saya akan pada siang hari ini saya membawa tema bertambahnya kedurhakaan membuat kasih orang menjadi dingin. Saya ajak kita semua baca Alkitab kita di dalam Matius pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-10 dan ayatnya yang ke-12. Demikian saya bacakan. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Ayat yang ke-12, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Karena bertambahnya sangat jelas di dalam ayat ini mengatakan, ayat yang ke-12 mengatakan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Sebelum itu, hari ini kemarin kita merayakan Happy Valentine. Pasti ada yang dapat coklat, ada yang tidak. Mungkin dari orang yang spesial mungkin dapat. Tapi hari Valentine ini sendiri dikatakan sebagai hari sama dengan hari kasih sayang. Oke, dalam Matius tadi, ini karena makin bertambahnya kedurhakaan di dalam kejahatan atau kebengisan di dalam dunia ini jadi masih ada kejahatan dan kebengisan yang ada di dunia ini sehingga kasih kebanyakan orang itu menjadi dingin. Bagaimana kasih itu di dalam kehidupan kita sehari-hari? Pertama, dalam hubungan keluarga, dalam hubungan suami istri. Mungkin di awal dalam hubungan mereka mungkin sejak pacaran dan mungkin awal pertama-tama mereka dalam berumah tangga, mungkin hubungan mereka baik-baik saja, tetapi berjalan waktu mungkin masalah demi masalah ada, kasih mereka dalam kehidupannya semakin hari mungkin semakin tidak seperti di awal-awal. Yang kedua, sesama dalam kehidupan sesama kita, mungkin di dalam lingkup gereja juga bisa saling menyalahkan satu sama lain, bisa saling merendahkan satu sama lain, sehingga komunitas gereja tidak terbentuk orang-orang yang bertumbuh di dalam Tuhan, tetapi saling menghakimi satu sama lain. Terkadang ada seperti itu. Terus pembukuan ini bisa terjadi juga dalam rumah tangga dan relasi dalam jemaat. Oleh sebab itu, kasih yang dingin hanya dapat dipulihkan dalam Tuhan Yesus. Karena itu dunia ini memerlukan namanya kasih agape. Tidak cukup hanya kasih philia. Kasih persaudaraan itu tidak cukup, tapi harus kasih agape. Kita ketahui sendiri dalam bahasa Yunani ada 4 macam kasih. Kasih eros, kasih terhadap lawan jenis, kasih phileo terhadap persaudaraan, storge kasih dalam keluarga, dan yang terakhir yaitu kasih ilahi, yaitu kasih kepada Allah, yaitu kasih agape. Itu yang sudah dilakukan Allah kepada setiap kita dalam pengorbanannya, dalam kelakuannya di dunia ini, dalam kasihnya kepada setiap kita manusia. Itu membuat kita semakin bertemu di dalam Tuhan. Bagaimana kita melakukan ini? Nah, jatuh cinta itu gampang. Mungkin di sini kita semua pernah yang namanya jatuh cinta. Gampang melihat, cantik, ganteng. Terus, dia hebat, dia keren. Itu kekaguman semata hanya di awal saja.
Tetapi apakah itu terus berlanjut? Selanjutnya kita buka di dalam 2 Timotius 3 ayat 2 sampai 5. 2 Timotius pasal 3 ayatnya yang ke 2 sampai 5. Demikian, teman-teman, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahir yang mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ini yang dilakukan manusia pada hari-hari terakhir ini, mencintai dirinya sendiri, jadi hamba uang, membual dan menyombongkan diri, menjadi pemfitnah, berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Ini yang dilakukan pada orang-orang pada zaman akhir ini. Bagaimana mereka kasih mereka kepada Tuhan tidak lagi seperti sekarang kita lihat di berita-berita, bagaimana banyak ada orang durhaka kepada orang tua, ada juga yang mereka yang melakukan segala sesuatu untuk mencari uang, ada yang juga menyombongkan dirinya, mungkin dalam hal kepintaran, dalam hal kecerdasan mereka, dalam hal pengetahuan mereka berasa secara dalam hal bakat mereka kuat, mereka bagus, tetapi terkadang tidak sadar bahwa mereka menyombongkan akan dirinya, akan apa yang dimilikinya. Suka menjelekkan orang ini sering kali terjadi di antara kita dalam sebuah komunitas, dan juga kita suka mengkhianati dan tidak berpikir panjang dalam hal memilih melakukan sesuatu, apa yang akan menjadi dampak kedepannya dalam kehidupan kita. Kadang kita tergoda dengan hawa nafsu kita, tapi tidak memikir panjang apa yang akan terjadi berikutnya dalam kehidupan kita. Inilah sifat-sifat yang menyebabkan kasih itu menjadi dingin, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Oleh sebab itu, inilah yang Tuhan Yesus mengatakan dalam Yohanes 15 ayat 17, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Kasih yang itulah kasih Allah, kasih ilahi, kasih agape. Kasih itu yang harus kita lakukan. Allah sudah melakukan itu kepada setiap kita. Kita juga harus melakukan itu kepada orang-orang di sekitar kita, dimanapun kita berada. Kita harus melakukan kasih yang daripada Allah itu. Mungkin terkadang kita melakukan hal itu, kita mengeluh, susah, nggak bisa. Tapi itu firman yang daripada Allah, kasihilah seorang akan yang lain. Dalam 1 Petrus juga mengatakan, kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Ini sangat jelas, tidak hanya kasih persaudaraan saja yang harus kita lakukan. Tidak hanya hubungan saudara kita saja, kita saling mengasihi, saling menyayangi, tetapi juga kita harus mengasihi orang-orang yang mungkin membenci kita, orang-orang yang melakukan hal-hal yang buruk kepada kita. Kita harus mengasihi mereka juga. Karena kasih yang daripada Allah itu sudah menyelamatkan kehidupan kita. Dari kehidupan kita yang mungkin dulu hidup dalam dosa, sehingga kita ditebus oleh Tuhan, sehingga kita berubah oleh pembaruan yang daripada Tuhan itu. Kita semakin hari juga kita tebarkan kasih itu kepada orang-orang di sekitar kita dimanapun kita berada, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan, bukan nama kita. Selanjutnya, yang harus kita perhatikan dalam setiap kehidupan kita ialah ada banyak penyebab dan alasan yang dapat membuat kita membenci seseorang. Kita harus melawan perasaan benci ini karena hal itu tidak berkenan kepada Tuhan. Sebaliknya, kita harus berusaha mengasihi dia. Di lain pihak, menjadi tugas kita semua untuk tidak membangkitkan rasa benci kepada orang lain.
membenci orang lain kepada kita, baik melalui kata-kata maupun perbuatan yang kita lakukan. Bisa melakukan ini semua. Itu tidak gampang buat kita semua. Tetapi apa? Harus ini kita lakukan. Kita harus melawan perasaan benci. Kita harus mengendalikan diri kita. Mungkin kita diperhadapkan dengan orang itu setiap hari dalam komunitas kita. Orang yang membenci kita, mungkin ada orang yang mencari gara-gara dengan kita. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Tetap kita mengasihi dalam kehidupan kita, cara kita memperlakukan mereka dengan baik. Tetap kita melakukan mereka dengan baik. Apa yang mereka butuhkan kita layani dengan baik, sehingga kita bisa memancarkan kasih Kristus itu dalam kehidupan kita. Kita tetap menumbuhkan kasih yang daripada Allah itu, sehingga kasih itu tidak menjadi dingin lagi. Selanjutnya, orang yang membenci saudaranya itu sama dengan hidup dalam kegelapan. Jadi barang siapa berkata bahwa ia berada dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, maka ia berada dalam kegelapan. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Ini kasih yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan Yesus sudah melakukan kasih-Nya dalam kehidupan kita, begitu juga kita melakukan kasih itu dalam kehidupan kita sebagai hamba Tuhan yang kita dipakai oleh Tuhan. Bagaimana kita menebarkan terang yang daripada Tuhan itu melalui kasih ini. Karena ini perintah yang Tuhan berikan kepada kita. Efesus juga ini yang harus kita buang dalam kehidupan kita, yaitu segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, ketikaian, fitnah, kejahatan hendaklah dibuang dari antara kamu. Kita tidak boleh memakai ini dalam kehidupan kita. Dalam hal berkomunitas, dalam hal kita jadi hamba Tuhan, dalam kita dalam pelayanan kita dimanapun berada kita. Mungkin banyak pengetahuan berkembang di dalam zaman ini, tapi kita sebagai hamba Tuhan, sebagai orang-orang yang dipilih Tuhan, kita harus melakukan ini. Kita harus buang semua ini, kepahitan, kegeraman, kemarahan, ketikai, fitnah, dan kejahatan. Ini yang membuat kita kasih kita, kedurhakaan seperti ini yang membuat kasih kita kepada Allah semakin tinggi. Kita semakin jauh daripada Allah, semakin kita tidak lagi melakukan kasih itu dalam kehidupan kita. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni. Ini yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Maksudnya itu kasih yang daripada Allah itu ialah kasih agape, Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Inilah perintah yang Tuhan berikan kepada kita. Kasih Tuhan dengan segenap hati, dengan tidak setengah-setengah hati, tapi dengan segenap hati, berarti semua full. Dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini yang harus kita lakukan dalam kehidupan komunitas kita, dimanapun kita berada, dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan harus melakukan akan hal ini semua supaya kita nama Tuhan dipermuliakan dan juga kehidupan kita berdampak buat orang lain dan juga kita bisa dipakai untuk semakin melayani dengan baik dengan daripada Tuhan. Dan terakhir sebagai kesimpulan Efesus 5 ayat yang ke-2, mari sama-sama kita membacakan firman Tuhan ini dalam Efesus 5 ayat yang kedua. Dalam hitungan yang ketiga,
Kita akan membaca ayat ini secara bersama-sama. 2, 3. Dan hiduplah dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Ayolah firman Tuhan pada siang hari ini bisa membantu kita semakin hidup di dalam kasih dan kita mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita dan membuat kita semakin mengerti apa yang namanya kasih itu dalam kehidupan kita dan tidak melakukan kedurhakaan yang seperti sudah saya jelaskan tadi. Dalam hendak setiap kita melakukan firman ini dalam kehidupan kita.